Healing adalah satu kata yang beberapa waktu lalu sempat diperbincangkan oleh banyak orang, khususnya kaum milenial ketika menghadapi penatnya kehidupan ataupun pekerjaan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Roti Hidup edisi 20 November 2025. Sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur kepadamu. Pagi hari ini kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami akan menjalankan seluruh aktivitas sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menuntun dan menolong kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, tetapi saya akan membacakan hanya di ayat yang ke-10 saja. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Judul renungan pada pagi hari ini adalah healing. Healing memiliki arti menyembuhkan, dan penyembuhan yang dimaksud yakni berkaitan dengan seseorang yang tengah mengalami kesedihan. Mulai dari kesedihan akan lelahnya beban mental yang ditanggung, kehilangan orang terkasih, gagal meraih mimpi yang sudah dibangun dengan sekuat tenaga, hingga berbagai permasalahan hidup lainnya yang teramat melukai batin. Dalam bacaan kita, seorang yang sedang memerlukan penyembuhan adalah Naaman. Dia mengalami sakit kusta dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit itu. Sakit ini di kalangan orang Yahudi disebut sebagai penyakit yang menular dan merusakkan kulit, bahkan dapat menjalar ke bagian tubuh yang lain. Penyakit ini tidak hanya menyerang fisik tetapi juga psikis. Tidak hanya dipahami sebagai sakit secara medis tetapi juga teologis. Penyakit yang dipahami sebagai akibat dosa. Oleh karena itu Allah sajalah yang sanggup menyembuhkannya. Naaman, panglima Aram yang notabene musuh Israel, harus pergi ke Israel untuk disembuhkan karena ada nabi di sana. Dan tanpa berpikir panjang, Naaman segera meminta raja membuat surat agar Naaman bisa ke Israel. Naaman cukup kecewa karena perintah sang nabi yang ia temui di Israel hanyalah mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maksudnya setidak-tidaknya dia berjumpa dengan Naaman dan mengatakan kata-kata yang menurut Naaman cukup masuk akal. Tetapi bagi Naaman, mandi di sungai Yordan selama 7 kali tentu bukanlah hal yang istimewa dibanding dengan sungai yang ada di daerahnya atau di negerinya. Mungkin saja sungai di negerinya jauh lebih baik dan jernih dibanding sungai Yordan. Tetapi karena itu adalah perintah sang nabi, dan maka oleh karena itu ia pun melakukannya. Dan ia ingin sembuh, maka dengan sedikit kesal ia melakukannya juga. Dan disitulah terjadi mujizat. Penyakit kustanya hilang dan ia sembuh. Kulitnya kembali seperti semula. Dan dia sangat terkejut melihat hal itu. Dan ia percaya akan perkataan Elisa dan bahwa benar ada Allah di Israel. Saudara, sakit apakah yang sedang Anda alami saat ini? Sakit fisik atau psikis? Apakah Anda berusaha menyembuhkan dengan cara sendiri atau melalui bantuan orang lain? Lalu apakah hasilnya? Saudara, sakit apapun yang sedang Anda alami, tidak ada dokter yang lebih dari Allah. Dialah yang mengetahui sakit yang Anda alami, bahkan lebih dari apa yang Anda tahu. Datanglah kepadanya sang dokter dari segala dokter itu yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau tahu apa yang menjadi sakit yang saat ini kami alami. Oh Tuhan, kiranya dengan anugerah-Mu Engkau menjamah kami. Setiap kami yang sedang mengalami sakit, baik penyakit secara jasmani maupun luka di dalam hati kami, Tuhan, kiranya dengan anugerah-Mu Engkau menopang, Tuhan memulihkan, dan belas kasih-Mu kiranya menghampiri kami, agar sungguh kami dipulihkan,
akan setiap sakit yang saat ini sedang kami alami. Dan biarlah Tuhan, topangan tangan anugerah-Mu itu menuntun kami, memulihkan. Dengarlah doa kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan roti hidup pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.